Okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Balanced scorecard adalah sebuah sistem manajemen untuk mengukur kinerja perusahaan secara lebih komprehensif. Balanced scorecard diciptakan untuk mengatasi problem tentang kelemahan sistem pengukuran kinerja eksekutif yang hanya berfokus pada perspektif keuangan saja dan cenderung mengabaikan perspektif non-keuangan. Balanced scorecard memiliki 4 karakteristik, yaitu sebagai berikut. 1. Komprehensif. Balanced scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam pengukuran kinerja dari yang sebelumnya hanya terbatas pada perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perluasan perspektif ini menghasilkan manfaat bagi perusahaan, yaitu menjanjikan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan berjangka panjang, serta membantu perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. Kedua, koheren. Balanced scorecard mewajibkan personel untuk membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategi yang dihasilkan dalam perencanaan strategis. Setiap sasaran yang ditetapkan dalam perspektif non-keuangan harus memiliki hubungan kasual dengan sasaran keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, seimbang. Keseimbangan di antara keempat perspektif dalam balanced scorecard yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis sangat penting untuk menghasilkan kinerja keuangan yang berjangka panjang. Bobot keempat perspektif dalam balanced scorecard adalah seimbang, di mana perspektif yang satu tidak melebihi perspektif yang lain. Yang keempat, terukur. Balanced scorecard mengukur sasaran strategis yang sulit untuk diukur. Sasaran strategik di perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan merupakan sasaran yang tidak mudah terukur. Namun, dalam balanced scorecard ketiga, perspektif keuangan tersebut ditentukan ukurannya sehingga dapat diwujudkan untuk mengukur kinerja perusahaan. Strategi perusahaan digunakan untuk mengendalikan perusahaan pada tujuan tertentu, tetapi strategi perusahaan yang lain digunakan untuk memastikan arah tujuan tersebut diikuti dan memastikan untuk bisa mengerti dan mengatur jika terjadi perkembangan yang signifikan. Ada 3 strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperoleh keunggulan bersaing, yaitu keunggulan biaya menyeluruh atau cost leadership. Artinya, banyak lini produk yang mudah dibuat, menjual banyak lini produk yang berkaitan untuk menebarkan biaya, serta melayani kelompok pelanggan yang besar guna membangun volume. Penerapan strategi biaya rendah mungkin memerlukan investasi modal pendahuluan yang besar untuk peralatan modern, penetapan harga yang agresif, dan kerugian awal untuk membina bagian pasar yang tinggi. Diferensiasi merupakan strategi yang baik untuk menghasilkan laba di atas rata-rata dalam satu industri, karena strategi ini menciptakan posisi yang aman untuk mengatasi kekuatan pesaing, meskipun dengan cara yang berbeda dari strategi keunggulan biaya, yaitu fokus. Strategi biaya rendah dan diferensiasi ditunjukkan untuk mencapai sasaran di seluruh industri, maka strategi fokus dikembangkan untuk melayani target tertentu secara baik. Yaitu penggunaan kompensasi yang seimbang berbasis balance scorecard telah menunjukkan efektivitas penambahan ukuran kinerja tambahan. Konsep balance scorecard, evaluasi kinerja yang hanya mengandalkan ukuran keuangan, mungkin bukan cara yang paling efektif untuk memotivasi karyawan untuk bertindak dengan cara yang diinginkan oleh pemilik perusahaan. Perspektif balance scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan. Pengukuran kinerja keuangan tetap digunakan dalam balance scorecard karena ukuran keuangan menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategis perusahaan memberi perbaikan atau tidak bagi peningkatan keuntungan perusahaan. Perbaikan-perbaikan ini tercermin dalam sasaran-sasaran yang secara khusus berhubungan dengan keuntungan yang terukur, pertumbuhan usaha, dan nilai pemegang saham. Yang kedua, perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan dalam balance scorecard mengidentifikasi bagaimana kondisi pelanggan dan segmen pasar yang telah dipilih oleh perusahaan untuk bersaing dengan kompetitif mereka. Segmen yang ditargetkan dapat mencakup pelanggan yang ada sekarang dan pelanggan potensial.
Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Perspektif proses bisnis internal merupakan serangkaian aktivitas yang ada dalam organisasi untuk menciptakan kualitas produk atau jasa dalam rangka memenuhi harapan pelanggan. Yang keempat, pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menggambarkan kemampuan organisasi untuk melakukan perbaikan dan perubahan dengan memanfaatkan sumber daya internal organisasi. Betapa pentingnya suatu organisasi bisnis untuk terus memperhatikan karyawannya, memantau kesejahteraan karyawan, dan meningkatkan pengetahuan karyawan dalam peningkatan kemampuan untuk ikut berpartisipasi mencapai tujuan perusahaan.